Ya, silakan duduk saudara. Shalom. Saudara-saudara, dan sesungguhnya Tuhan itu baik bagi kita. Ya, meskipun saya dan saudara-saudara ini sedang dibayang-bayangi krisis. Lalu kita mesti bagaimana? Mari kita baca lebih dulu dalam Habakuk pasal 3 ayat 16 sampai 19. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar krisis. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kerasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Kenapa? Dia mendengar, nabi ini, nabi. Dia mendengar krisis yang mendatangi dan dia gemetar, dia takut. Ya, tapi kemudian tidak berhenti di situ. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Hari kesusahan itu hari krisis. Ya, yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lagi lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Nah, malam ini saya mau mengajak saudara belajar. Kita tuh sekarang sedang diancam oleh banyak krisis, saudara-saudara. Krisis itu tidak terjadi begitu saja. Akibat ulah manusia, mosok? Ya iyalah. Kalau saja manusia tidak berdosa masih di Taman Eden, ada krisis enggak? Kan enggak ada. Betul enggak? Kita tidak akan mengalami krisis kalau manusia tidak berdosa. Semua krisis yang terjadi adalah akibat ulah manusia. Saudara-saudara, sekarang ini kita melihat ada krisis moral dan etika. Itu menghancurkan. Yang membuat Tuhan murka dan menghancurkan manusia di zaman Nuh, karena orang mengalami krisis moral dan etika. Ya, kawin semaunya sendiri, cerai semuanya sendiri, ambil istri orang, ambil suami orang, dan seterusnya. Sekarang pelakor kan enggak malu. Pebinor, perebut bini orang. Nah, mulai dulu kalau pelakor baru terakhir ini. Saudara-saudara, ya kan zaman dulu, termasuk Raja Daud itu pebinor ya toh. Krisis moral. Lalu krisis iklim, saudara. Dibarengi dengan krisis energi, krisis ekonomi, ujung-ujungnya toh, ujung-ujungnya membayang krisis ekonomi. Ini saudara-saudara ada yang sudah merasakan, ada yang masih merupakan satu ancaman, dibayang-bayangi. Saya rasa sebagian dari saudara sini ada yang masih merasa belum betul-betul kena ya toh, baru dibayang-bayangi. Kenapa? Yang paling banyak itu omsetnya turun, ya, gajinya tetap, barang-barang harganya naik, tapi masih kebeli. Tapi kita sedang menghadapi aneka krisis. Lalu bagaimana sikapnya terhadap krisis? Saudara, banyak orang mengeluh, khawatir, wajar, manusiawi. Tapi jadi kambing hitam, saudara, menyalahkan orang lain, demo, menyalahkan pemerintah, itu cari kambing hitam. Saudara, cukup satu saja, anak domba Allah Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah cari kambing hitam. Maksudnya apa? Ya sudah, kalau anak domba Allah tanggung semua isi dunia, menanggung juga semua krisis dalam kehidupan kita. Lalu panik, tindakan ngawur, membabi buta, dan seringkali menimbulkan kekacauan. Tapi ada yang mulai bayangkan, nanti kalau terjadi krisis kayak tahun 98 gimana? Ya gimana? Nyatanya kita melewati krisis 98 masih hidup baik-baik juga ya. Jadi gitu saudara. Ya, krisis apapun, ya, ini bisa menjadi masalah kalau sikapnya salah. Tapi saudara jangan loh ya, jangan bersikap salah terhadap krisis. Bagaimana kita orang Kristen harus bersikap? Satu, ya bersyukurlah, bergembiralah dengan apa yang ada. Dua, sikap yang benar terhadap Tuhan. Tiga, lakukan tindakan iman. Empat, tinggal tenang di dalam Tuhan. Kita bicarakan yang pertama. Kita mesti bersyukur dan bergembira di hadapan Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga,
pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, itu namanya bangkrut. Sekalipun bangkrut, Habakuk bilang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bersyukur dan bergembira dengan apa yang ada. Caranya, satu, Rasul Paulus berkata dalam Filipi pasal 4 ayat 11b, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Rasul Paulus bilang, aku tahu apa artinya berkelimpahan, aku tahu apa artinya kekurangan, aku tahu apa artinya telanjang, kedinginan, aku tahu apa artinya punya pakaian yang cukup untuk melindungi diriku. Tapi dalam segala perkara, aku belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Itu tidak ujuk-ujuk bisa, saudara. Tapi kita mesti punya kemauan untuk belajar. Bersyukurlah, bersukacitalah dengan apa yang ada. Masalah kita tidak akan selesai dengan perkataan, wis diimani baik. Tidak akan selesai, saudara. Saudara menghadapi krisis tidak bisa dengan kata, wis diimani baik. Yang kau imani opo? Ya kan? Tuhan bilang, bersyukurlah dengan apa yang ada. Mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kedua, jangan serakah. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala keserakahan. Kolose 3 ayat yang kelima. Orang itu bisa serakah kalau menginginkan yang bukan miliknya. Menginginkan seperti yang dimiliki orang lain. Kurang lebih gitu. Ya. Saudara-saudara, jangan serakah, jangan bandingkanlah. Yang saudara miliki dengan saya miliki, jangan dibandingkan. Ya, saya juga tidak membandingkan. Pokoknya jangan membanding-bandingkan. Kalau kita mulai membandingkan penghasilan kita, pekerjaan kita, keuangan kita, harta kita, saudara-saudara, mana bisa mencukupkan diri. Serakah, iya. Tapi nafsu besar, tenaga kurang. Ngerti nggak? Serakahnya tetap, tapi tidak bisa mewujudkan. Ngerti nggak? Banyak orang serakah tapi tidak bisa mewujudkan keserakahannya itu. Tibanya apa? Frustrasi, ya kan? Ya kan? Ada banyak saudara-saudara. Orang itu sebetulnya dia serakah, tapi tidak bisa mewujudkan, tidak ada jalan untuk mewujudkan keserakahannya. Pahit hati, frustrasi, marah, dan seterusnya. Jadi jangan, saudara. Keserakahan itu sama dengan menyembah berhala. Tuhan bilang jangan kamu menginginkan milik orang lain. Yang kamu punya itulah yang kamu pegang, dan dengan itu kamu harus mencukupkan diri dengan apa yang ada. Nah, jangan serakah lah, pokoknya gini. Kalau kita sudah mulai menginginkan seperti yang dimiliki orang lain, hal-hal yang dimiliki orang lain, maka kita sudah mulai terjerat pada satu jerat serakah. Kemudian, kalau kita mencukupkan diri dengan ada, kita tidak serakah, maka kita bisa bilang, burung di padang dipelihara, apalagi kita, maka kita bisa bilang, Yehovah Jireh. Kita bisa bilang, Allahku memenuhi segala keperluanmu. Percayalah. Bukan seperti yang kau inginkan, tapi yang kau perlukan untuk hidup dengan baik. Yang kau perlukan untuk hidup dengan sehat. Ya. Kadang kita tidak bisa bilang Yehovah Jireh, karena kita pikir Allah itu memenuhi semua keinginan kita. Tapi Tuhan bilang, aku mencukupkan yang kamu perlukan. Jangan mikirkan yang ditipu orang lah. Jangan mikirkan hakmu yang diambil orang lah. Stres toh? Stres. Lebih baik kita bilang, ya Yehovah Jireh. Allahku mengadakan yang kuperlukan. Saudara-saudara, Allah itu mengadakan apa yang kau terima, itu milikmu. Dengan itu Tuhan mencukupkan kehidupanmu. Kalau semua itu saudara lakukan, ini saudara, ini mesti dikerjakan. Mesti giat bekerja. Pengkhotbah 9 ayat ke-10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Kerja. Ada sesuatu untuk dikerjakan, itu adalah berkat Tuhan. Jangan demo. Datang. Saudara, ambil kesempatan. Orang bilang, kesempatan tidak datang 2 kali. Betul. Jadi bagaimana? Kerja.
Rasul Paulus kerja kok. Pada waktu jemaat tidak bisa mendukung kehidupan dia, Rasul Paulus bekerja menjadi tukang kemah. Bekerjalah saudara. Bekerjanya dengan sekuat tenaga. Begini saudara, kalau saudara bersuka cita dengan apa yang saudara miliki dan seterusnya, suasana hati kita itu kan baik. Lalu, pekerjaan itu terasa lebih ringan. Meskipun menghadapi masalah. Giatlah bekerja. Apa saja yang dipercayakan padamu, kerjakan dengan baik. Lalu, yang kedua, bersikaplah yang benar terhadap Tuhan. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sikap yang benar terhadap Tuhan apa? Jangan pernah meragukan Dia. Percaya. Aku ya tahu. Nah, kalau dibilang percaya, ya iyalah. Tapi masalahnya sudah percaya atau belum? Yang menjadi masalah dalam banyak kehidupan kita, kita tahu banyak tapi tidak melakukan. Saudara, sikap yang benar kepada Tuhan hanya percaya. Orang yang benar akan hidup oleh imannya. Percayanya bagaimana? Percayanya dengan segenap hati. Berarti percaya sepenuhnya, seutuhnya kepada Tuhan. Tidak ada tempat bagi kepercayaan atau ilah lain, tidak mendua hati. Tidak ada alternatif lain. Jangan pakai alternatif yang lain. Baik itu keuangan, kesehatan, perkawinan atau apapun. Ya, percaya sepenuhnya, seutuhnya kepada Tuhan. Tidak mendua hati. Wujudnya apa? Tindakan iman. Tindakan iman itu apa sih yang perlu kita lakukan? Jangan bersandar pada pikiranmu sendiri. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Apa yang kita ketahui sangat terbatas dan kita tidak tahu apa yang terjadi nanti. Karena itu bersandar pada pikiran sendiri menyebabkan gelisah, stres, insomnia, itu tidak bisa tidur, salah jalan. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujung-ujungnya maut. Jangan pakai pikirannya sendirilah. Jadi gimana? Pakai pikiran Tuhan. Jadi gimana? Tanya sama Tuhan. Jadi gimana? Baca firman Tuhan. Saudara akan dapatkan jalan yang lurus di situ. Jalan yang tidak berdosa. Kalau saya mengomel, saya berdosa. Kalau saya menggerutu, saya berdosa. Begitu loh. Ya. Jalan yang lurus. Tidak bersandar pada pikiranmu sendiri. Jadi bersandar pada firman Tuhan. Bersandar pada firman Tuhan. Bersandar pada firman Tuhan. Itu namanya percaya pada Tuhan. Lalu yang kedua, mengakui Tuhan dalam segala lakumu. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Itu artinya menempatkan Tuhan di tempat pertama dan utama dalam hidup kita. Semua keputusan kelakuan dipimpin, dikendalikan Tuhan. Dia dapat diandalkan dalam segala hidup kita. Tidak ada persoalan yang tidak dapat diatasi oleh Tuhan. Dialah El Shaddai. Jadi kita tidak hidup semaunya sendiri. Jangan bilang Tuhan ikut campur di dalam masalah saya. Itu saya takutnya Tuhan dijadikan tukang gunting pita, ngerti nggak? Tukang gunting pita itu semua sudah siap, ya toh? Terus pejabat datang suruh gunting pita. Tuhan bukan tukang gunting pita, saudara. Tuhan terlibat dan menjadi yang utama dari persiapan sejak awal sampai pada akhirnya. Libatkan Dia. Bukan cuma libatkan, minta pimpinannya. Bukan cuma minta pimpinannya, tanya sama Tuhan, taati pimpinannya. Dia harus yang utama. Ya, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar aku, kata Tuhan Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, jadi ini tindakan iman. Kalau saya tidak bersandar pada pikiran saya sendiri, kalau saya mengakui Tuhan dalam segala tingkah laku saya, ya, itu tindakan iman. Tuhan punya waktu. Akui Tuhan dalam segala lakumu. Akui Tuhan dalam segala aspek kehidupanmu. Ini harus saudara lakukan. Lalu, kalau saudara melakukan itu, buktinya ada. Tinggal tenang di dalam Tuhan.
Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa dengan bergerombolan menyerang kami. Namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Tinggal tenang. Tidak gelisah. Sebab dengan kekuatan Tuhan, bersama dengan Tuhan, kita bisa. Jadi kalau yang mustahil pun terlaksana, karena kita bertindak bersama dengan Tuhan. Karena kita melakukan bersama dengan Tuhan. Tinggal tenang. Ya, di luar sana gelisah. Ya. Jadi lebih baik dengarkan Tuhan dan tinggal tenang di dalam Tuhan. Ada hasilnya, saudara. Tuhan akan meluruskan jalanmu. Meskipun gelap di sekitarmu, tapi Tuhan akan meluruskan jalanmu. Saudara, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan meluruskan jalan kita. Tidak percuma dia bilang, akulah terang dunia. Terangnya mungkin cuma menunjukkan satu jalan, yang lurus kanan kirinya nggak kelihatan, tapi jalani saja. Jalani saja bersama dengan Tuhan. Terus yang kedua, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ini ayat luar biasa. Ditulis pertama kali dalam Habakuk pasal 2 ayat yang keempat, Roma 11 ayat yang ke-7, Galatia 3 ayat 12, Ibrani 10 ayat 38. Ini satu ayat yang sampai diulangi 4 kali dalam Alkitab. Karena sederhana tapi berkuasa. Orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Selama saudara percaya kepada Tuhan, saudara akan hidup dengan percaya itu. Dan saudara, mungkin memang krisis akan terjadi, tapi kita akan melewatinya dengan baik. Dan di ujung sana, saudara akan menjadi orang yang lebih baik dalam segala hal. Dalam kerohanian saudara, dalam karakter, dalam pola hidup saudara. Ya, mari saudara, lakukanlah. Saya harap saudara bisa memahami akan hal ini, ya. Bersyukurlah kepada Tuhan, cukupkan diri dengan apa yang ada, jangan serakah. Percayalah Tuhan memelihara saudara, ya. Sikapmu yang benar kepada Tuhan, ya, pelihara iman dalam Tuhan. Lakukan tindakan iman dalam kehidupan saudara, ya. Tindakan iman, dahulukan Tuhan dalam segala hal. Saudara akan melihat, meskipun gelap karena tidak ada energi, terang Tuhan akan terbit atas kita. Yuk kita datang kepada Tuhan.